Kemiskinan begitu sangatlah bertebaran di 26 provinsi di negeri Republic of Congo. Negeri ini berpendapatan per tahunan penduduknya sekitar 785 US dollar saja. Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2020 memasukkan negara ini ke dalam peringkat 176 dari 188 negara yang kurang berkembang. Meski berkeluasan 2,3 juta miliun persegi, dikatakan paling besar di Afrika, Kongo merupakan negeri termiskin kedua di sana. Mau tahu kelanjutannya? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya, Boy King host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Kongo. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Kongo. Republik Kongo juga dikenal sebagai Kongo Brazzaville atau Kongo Republika, termasuk dalam kategori negara-negara miskin. Meskipun negara ini memiliki sumber daya alam yang kaya seperti minyak, kebanyakan penduduk hidup dalam kemiskinan dan negara ini memiliki tingkat pembangunan manusia yang terendah. Beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini antara lain korupsi, ketidakstabilan politik, kurangnya investasi dan sektor pendidikan, serta kurangnya infrastruktur ekonomi yang memadai. Tingkat pengangguran juga tinggi di negara ini, dan sebagian besar penduduknya mengantungkan diri pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan cuaca dan fluktuasi harga komoditas indeks. Republik Kongo berada pada peringkat yang rendah di tingkat global, menunjukkan tantangan signifikan dalam hal akses ke pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Pendidikan di Republik Kongo menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun pendidikan dianggap sebagai hak asasi manusia dan wajib bagi anak-anak usia 6 hingga 16 tahun, masih ada masalah dalam pelaksanaannya. Tingkat melek huruf di negara Kongo relatif rendah, dengan tingkat partisipasi sekolah yang masih terbatas. Beberapa faktor yang mempengaruhi aksesibilitas pendidikan meliputi kurangnya infrastruktur sekolah, jarak yang jauh antar sekolah, kurangnya guru yang terlatih, dan biaya pendidikan yang tinggi. Selain itu, tingkat kelulusan sekolah dasar dan menengah rendah dan tingkat putus sekolah tinggi. Faktor-faktor kemiskinan, kerentanan terhadap politik, dan peran anak dalam pekerjaan rumah tangga atau pertanian juga dapat menjadi hambatan dalam pendidikan. Republik Kongo telah mengalami konflik bersenjata yang berkepanjangan selama beberapa dekade. Konflik ini melibatkan berbagai kelompok bersenjata dan negara tetangga dan telah menyebabkan kerusakan infrastruktur, pengungsi, serta gangguan dalam sektor ekonomi dan pertanian. Konflik ini juga berdampak negatif pada akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Korupsi yang merajalela di berbagai tingkat pemerintahan menghambat pembangunan dan pengelolaan sumber daya secara adil.
Sumber daya alam yang ada di Kongo sering dieksplorasi tanpa adanya manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Ketidakstabilan politik dan penggantian kekuasaan yang tidak stabil juga menyebabkan ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan jangka panjang. Kurangnya akses ke masyarakat Kongo terhadap sumber daya alam yang penting seperti air bersih, sanitasi yang layak, listrik, dan transportasi yang andal merupakan faktor penting dalam kemiskinan yang berkelanjutan. Kurangnya infrastruktur jalan, jembatan, dan layanan dasar lainnya membatasi mobilitas dan akses ke pasar, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kurangnya dana dan infrastruktur pendidikan yang memadai, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, menyebabkan kurangnya peluang untuk memperoleh pendidikan dan perawatan kesehatan yang memadai. Ini memperburuk siklus kemiskinan, karena pendidikan dan kesehatan yang baik diperlukan untuk memecahkan kemiskinan dalam jangka panjang. Kongo mengalami dampak perubahan iklim yang serius, termasuk kekeringan dan banjir yang berkepanjangan. Ini mengganggu produksi pertanian, mengurangi ketersediaan pangan, dan meningkatkan kerentanan terhadap kelaparan dan malnutrisi. Pemerintah Kongo telah berupaya meningkatkan sektor pendidikan dengan mengalokasikan dana lebih besar untuk pendidikan dan meluncurkan program-program untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Namun, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan negara tersebut. Tim Sisi Gelap Dunia menyimpulkan bahwa bersama dengan faktor-faktor lain seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan kurangnya investasi dalam sektor ekonomi yang beragam berkontribusi pada tingkat kemiskinan yang tinggi di Republik of Congo. Untuk mengatasi kemiskinan ini diperlukan upaya yang luas, termasuk peningkatan stabilitas politik, pengurangan korupsi, investasi dalam infrastruktur dan sektor manusia, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.